Saya duluan deh yang sharing. Kalau yang kemarin masalah produk itu gimana, Bu? Produk ya Pak? Itu udah penomorannya itu kemarin Iya, kan Pak Edi ngusulin, tapi saya malah bingung Pak Edi kemarin ngusulinnya soalnya kan masalah penomoran itu dia mau pakai penomoran konting, tapi kan beda kalau konting itu kan beda. cowok ya, Iya, betul. jadi beda sama penomoran. Mm-mm. Nah nanti gini aja Pak Hendri, kalau boleh Mm-mm. saya minta database materialnya. Iya. Ya, nanti saya lihat nih penomorannya. Oh, Nih seperti Pak, ini nih nanti saya. di sini nih Pak, Oke. produk ini. Oke. Nah, itu ini kodenya di internal reference, product code, dan ini product name. Ya. Nah, kita bisa Ini grouping produk jadinya ya, Pak? produknya, iya, yang dari Ya. Ya. Pak Edi Oke. ya. Kita bisa grouping by kategori nih Pak. Safety and protective gear. Nah, kayak gini tuh. 01, 01, 014 gitu. Kita bisa Oh ya. sorting juga 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Oke. Siap. Gitu Pak. Oh ya, berarti ini kan udah ada penomorannya semua ya, Pak? Iya, dengan Ya. penomoran yang mungkin perlu diverifikasi lagi sih. Nggak apa-apa. Yang penting kalau saya sih penomorannya nanti berarti kalaupun ada produk baru, material baru yang harus diinput, itu nanti generate langsung penomoran sendiri ya? Bisa, Atau gimana? betul bisa. Jadi mengenai penomoran ini belum diotomatisin, tapi bisa dibikin otomatis, iya. Jadi di produk kategori di sini nih Pak, kayak tadi ya gear. Nah ini kan kodenya 0101. Ini consumable, enggak, ini parent kategorinya. Ini untuk yang next kalau ada produk baru, sebenarnya bisa dibikin auto number berikutnya. Nah, Ya, maksud saya seperti itu. betul, tapi ini di fase transisi, Pak. Di fase kita mau jalan, tentu kayaknya bakal banyak koreksi-koreksi dulu gitu, Pak, sebelum yang Ya, siap, otomatisnya siap. tadi itu jalan, gitu. Sebenarnya ini kalau kita nambah produk, di sini nih ya, kita create produk baru, seingat saya produk internal reference ini bisa dibikin otomatis juga sih, next number gitu. Tapi itu mungkin nanti ya Pak, kita jalanin setelah kita Ya, yakin ya, semua siap, siap. produknya itu udah fit gitu Pak. Ini sekedar informasi buat Pak Haris, di sini nih yang tadi saya bilang next number sequence, di internal reference ini nih Pak, prefix produk ini ada nomor sequence next-nya nih Pak. Nah ini, next numbernya 170 gitu. Jadi kalau kita Oh, create ya. di kategori ini, maka produknya jadi nomor 170 gitu. Kalau next lagi 171 dan seterusnya. Jadi Udu sebenarnya udah ready untuk sequence number, cuma belum saya aktifin aja Pak. Ya, siap. Untuk kehati-hatian aja sih Pak di awal-awal. Gitu Pak. Jadi sebenarnya produk Ya, oke, Pak. menurut saya sih kita udah masalah number, masalah lain-lain itu harusnya nggak terlalu masalah di awal. Masalahnya itu nanti di tengah gitu ya Pak, begitu lagi jalan. Tapi yang di awal ini justru kita mau adopt bisnis operation ini nih Pak. Dari Kipro, outputnya RAB, terus jadi RAPL, itu produknya apa itu Pak? Fit nggak tuh produknya itu tuh Pak? Yang saya masih bingung, masih ragu. Karena RAB ini, di RAB
yang dulu siapa lupa dari tim Kipro itu kan pernah ngupload bahkan ya. Itu dia nggak ada produknya, dia hanya ada label gitu Pak. Labelnya ini sesuai dari outputnya Kipro. Lalu waktu mau jadi RAPL dari RAB ke RAPL, produknya diisi. Nah, saya untuk ngingetin lagi ya karena kita udah hampir beda bulan atau bahkan udah beda bulan nih Pak. Iya. Saya coba ingetin, ini dulu deh, saya coba ulang prosesnya nih. Ini saya hapus dulu bentar. Ini saya RAB-nya, RAPL-nya saya delete dulu. RAPL-nya saya delete dulu. Kemudian ini saya cancel dulu. Nah, ini contoh dari CRM. Finish good-nya ada 2. Yang satu quantity 1, yang satu quantity-nya 2. Udah bisa ngitungin harganya juga sebenarnya. Ini dari RAB-nya. RAB-nya statusnya draft masih. Belum generate RAPL. Nah, waktu statusnya draft, CRM-nya masih 0. Perkiraannya. Setelah RAB-nya di generate RAPL, maka belum RAPL-nya belum diisi nih, baru di generate aja dengan faktor RAPL-nya ya. Maka nanti akan muncul berapa harga RAB dan berapa perkiraan RAPL. Tapi yang dipakai di CRM-nya itu adalah harga RAB. Yang akan kita generate ke quotation untuk nego ke customer. Gitu. Nah, udah disempurnain juga. Misalnya customer, ini kita kan mau deal-dealan sama customer, harga segini nih, untuk produk ini. Nah, ketika bikin quotation untuk penawaran ke customer, itu juga udah di-set di quotation-nya itu produk yang tadi itu langsung dikirim. Jadi otomatisnya ada, walaupun ini bisa dirubah lagi, bisa aja kan kita penawarannya yang reaktor dulu atau boiler dulu gitu. Nah, untuk ngingetin itu, paralel dengan pembuatan penawaran quotation ini, di sisi RAB-nya juga, di sisi RAPL-nya maksud saya. Nah, ini yang saya nggak paham nih. Produknya apa nih? Belum diisi ya? Iya, kan Kipro beda dengan produknya Pak Edi, ya Pak. Di sinilah yang missing-nya Pak. Buat saya missing gitu. Saya nggak terlalu paham. Gitu. Itu waktu jadi RAPL, produknya nggak muncul. Iya. Jadi kan itu harusnya ada produk itu produk jadi. Misalkan ini kan waktu ini kan waktu jenengan input nih RAPL-nya nih. Nah, kan emang inputnya seperti itu ya, plat nomornya gitu kan. Nah, tapi ini atas produk apa nih? Nah, kemarin kan kalau harus dimunculin produknya itu harus diinput di inventory dulu. Inventory-nya harus update. Nah, sedangkan kalau marketing kan platnya plat pukul rata nih. Maksudnya enggak. Bukan. Di kolom produknya itu bisa diisi nggak? Bisa. Bisa, tapi ya harus sesuai sama yang di inventory. Oh, sorry Pak. Di marketing itu nyusun RAB atau RAPL Pak? RAB. RAB itu kan keluaran dari Kipro ya Pak ya? Iya, produk Kipro. Ketika di marketing tadi yang dari diskusi kita sebelumnya itu RAPL-nya belum ada nih Pak, waktu di marketing. Jadi ketika di marketing itu statusnya itu masih RAB.
Ya. Ya benar Pak. Nah, RAB paling kalau nggak salah dulu Bapak sempat bilang di Kipro itu namanya bukan KF8 nih, tapi ini namanya misalnya plat ya Pak ya, plat lempeng apa gitu. Bapak pernah ngupload juga deh, sebentar ya, saya cari. Oh bukan. Nah, ini bukan. Jadi produknya Kipro itu, nah ini dia nih. Ini yang pernah diupload sama tim Ya, marketing ya Pak. waktu itu ya Pak ya. Pak Fajlur ya. Ya. Nah begini nih Pak Fajlur cukup sampai sini, nggak perlu ngisi kolom produknya. Iya. Benar yang Benar. tadi yang Bapak bilang itu perlu ada di inventory dulu, betul tuh Pak. Karena bahasanya beda antara Kipro sama produk di inventory, maka cukup labelnya aja yang diisi. Oke. Nah, ketika di generate RAPL, Saat RAPL. betul, saat RAPL tentu bukan tim marketing lagi kali ya Pak ya, saya kurang paham nih. Nanti pas sudah proyek jalan, baru nanti dipecah lagi, didetailkan lagi gitu. Betul. Pintar kamu. Duduk boleh duduk. Ya, boleh gitu. Duduk. Situ jangan jauh-jauh. Jauhan. Tengah sini boleh. Oke. Ini mumpung ada tim marketing Pak, jadi Iya, Pak. biar lebih paham Pak. Iya Pak. Ya gitu, jadi tim marketing sebenarnya outputnya sampai RAB total. Ya. Ini yang mau ditawarin ke customer dan bisa dinego gitu ya Pak. Bisa dinego. Bahasa saya mungkin nggak pas kali. Maksud saya, ini hasil dari Kipro ternyata 61 juta. Tapi Bapak belum ngisi yang bagian bawah sih, labor, painting segala macam. Ternyata 61 juta. Nah, ini kan harga RAB itu harga yang pesimistik ya, harga yang maksudnya kita tawarin semahal-mahalnya gitu. Tapi COGS-nya kita sendiri itu nanti kita bikin waktu RAPL atau bahkan waktu MTO nanti. Jadi ini adalah marketing price, sales price. Pak, kita mau nanya Pak. Iya Pak. Kalau misalkan di RAB itu misalkan 61 juta ya Pak. Gitu. Nah nanti kan berjalannya negosiasi lah. Tiba-tiba jadi 50 juta gitu. Nanti mediknya gimana Pak? Iya. Antara sebentar ya Pak, saya buka. Bentar Pak. Kan dari ketika bikin RAB ini Pak udah ada harganya ya Pak, 61 juta katakannya. Ya. Tentu ketika Bapak bikin RAB ini materialnya itu udah fix ya Pak. Jadi yang dinego itu adalah harga bukan material. Ya. Tapi Sehingga ada tambah atau kurang sih Pak. Nah, oke. Kalau materialnya nambah atau materialnya kurang, tentu BOQ-nya harus dirubah ya Pak. Tapi kalau materialnya nggak perlu nambah, nggak perlu berkurang, maka BOQ-nya nggak usah dirubah. Bapak tinggal mainin di harga di quotation-nya aja. Gitu. Jadi selama materialnya tidak berubah, maka
perubahannya itu dilakukan di quotation, Pak. Tapi kalau materialnya berubah, maka Bapak mesti bahkan quotation-nya dihapus ya Pak, dibatalin lagi. Batalin, balik lagi ke BOQ, BOQ-nya disesuaikan dulu, muncul RAB lagi, baru quotation lagi. Gitu Pak. Nah, sampai ini udah oke kan Pak ya? Pengisiannya udah nggak ada masalah kan sebenarnya. PR Bapak yang produk ini bukan PR marketing nih. Itu nanti ngisi produknya pada saat RAPL. Betul. Bayangan saya gitu Pak, tapi itu kan dugaan ya. Saya belum tahu yang flow di operasionalnya. Cuma kalau di UDU-nya sebenarnya bisa aja Pak, dari marketing udah tahu produknya diisi nggak ada masalah. Cuma kan diskusi yang waktu meeting terakhir itu Pak Fajlur ya bilang produknya beda gitu. Bahasa produknya beda dengan yang ada di inventory. Ini kan nggak mungkin juga Pak kita masukin di stok ya Pak ya. Terlalu Pak Edi udah punya format sendiri nih gitu. Kalau pada saat RAPL produk itu diisi, berarti itu udah jadi project ya, baru Ya. produknya ngisi. Betul. Nah produk itu isinya itu kan kayak vessel gitu ya nanti ya? Apa? Plat, betul. Oh gitu. Klaim berapa kali berapa in. Oh gitu. Iya. Jadi RAB itu kontornya dia indukannya doang kan. RAPL nanti dipecah lagi, didetailkan lagi gitu. Nanti orang penting ya cek lagi. Nanti kalau misalkan produknya belum ada, dimasukin ke inventory lagi, kemudian diinput lagi produknya. Jadi produk itu nggak pikir saya kan produk itu adalah reboiler, tower, vessel, bukan? Material itu finish good itu Pak. Iya, bukan finish good ya? Bukan ya? Ini bahan bakunya, raw materialnya. Ya, saya nggak paham soalnya. Aja. Kan Intan tahu Intan ya? Iya. Nggak, soalnya saya kan mikirnya kan ini project nih. Produk ini apa nih, mikir saya seperti itu. Berarti ini misalkan plat itu nanti plat masih terpecah lagi ya? Kalau misalkan. Ini per set item. Oke. Berarti Bapak nih ngeliat ini nih Pak. Di sini finish good-nya itu ini nih Pak. Pressure vessel. Ya, itu benar Pak. Benar. Maksud saya itu. Oke. Nah, berarti ada tiga tingkatan ini. Ya, produk. Apa? Tadi apa? Apa sih namanya? RAB, ya kan? RAB. Terus kedua produk. Ketiganya baru barang jadi, ya kan? Nah, tingkatan marketing ke yang bawah dulu RAB ini kan. Nah, nanti tingkatan RAPL itu nanti berarti di engineering kan ini kan plat misalkan ini ternyata setelah dihitung engineering ada penambahan nih. Gitu kan nanti. Itu penambahan kan efek ke cost ya Pak? Enggak, biasanya kan kalau Intan dari RAB ke RAPL itu biasanya mecahnya gimana? RAB.
Jadi kalau marketing itu klaimnya butuh partner apa berjalan baru nanti di area engineering muncul nih ternyata misalnya 3 atau 5 kurangnya baru nanti kelihatan kenapa yang itu bilangnya memang ada di sana. Kalau buat yang komponennya, misalnya kayak pukul rata sendal gitu, di misalnya kan marketing sendal gitu, harganya. Nah itu nggak dipecahkan gitu sama marketing tujuh si PR-nya itu apa, investmentnya apa, enggak. Sendal general Kan? Nah, nanti kalau misalkan nyampe RAPL, Pak Hendri, Iya, Pak. nyampe RAPL nih, berarti Iya. produknya nanti diisi apa itu? Oke, kita lanjutin, kita naikin sampai RAPL ya, Pak. Jadi Oke, ini siap. harganya 61 juta misalnya. Kita generate RAPL. Oke. Ini ada faktornya juga udah dimasukin sehingga RAPL-nya kurang lebih 55. perkiraan COGS kita iya sekian. Ya. 55. Ini juga masih kasar, masih bisa dipres lagi kan ya. Nanti realisasinya bisa diturunin. Nah, dia akan bentuk tab RAPL juga di sini nih Pak, untuk engineering nih. Gitu. Tapi sebenarnya dia paralel. Jadi ketika RAB ini generate RAPL di sini, create RAPL, RAB juga bisa udah ditawarin ke customer nih Pak untuk tektokan harga. Iya, benar. Paralel. Nah, saya coba masuk yang ke sisi RAPL-nya dulu ya Pak. Ya. Tadi ada satu step, saya tuh harusnya generate project dulu di sini. Engineering nanti akan generate project. Di sini create project. Kode projectnya ini. Nah, project ini udah punya RAPL 55 juta. Nah, di titik inilah di sini dashboardnya engineering lah ya, atau view-nya engineering di modul project ini. Ini tadi ada project baru yang barusan dibuat itu kayaknya yang ini dia nih. Nah, nomor 3. RAB-nya 61, RAPL-nya 55. Ya. Nah, di titik inilah engineering perlu nge-mapping gitu. Makanya saya juga coba ini sih, pelajari juga gitu ya nanti ya Pak. Tadi kan Pak Haris bilang kalau ada produk tambahan. Nah, itu kan bahaya tuh. Produk tambahan kan efeknya adalah nanti ini bisa naik nih RAPL-nya nih. Bisa lebih besar dari RAB. Ya. Itu yang nanti kita pelajari ya Pak, nanti kita cek. Nah, bayangan saya sebelumnya itu dari Kipro itu udah ditentukan material yang mau dipakai apa aja. Engineering itu tinggal nge-mapping ini Pak dengan produk yang ada di inventory. Ini nih di sini. Misalnya plat SA ini nanti pakainya produk inventory-nya yang apa? Plat SA 5 SA 516 70 8 nggak ada lagi. Oh, adanya 10. Oh, ada yang 8 nih. Ini kali ya. Iya tuh. Nah, ini nge-mappingnya begini, Pak. Mapping produknya gitu. Iya. Karena ini kan kalau yang label itu dari Kipro. Ya kan? Betul. Nah, di produknya itu lebih dispesifikan lagi sesuai dengan ini kan inventory-nya. Inventory, betul. Ya, benar. Berarti nanti yang akan kita beli yang di inventory ini maksudnya gitu kan, Pak? Betul, Pak. Ya. Oke. Saya baru paham, Pak. Siap.
Tuh kayak yang ini nih dari Kipro kan 1524. Di sini nggak ada 1524 nih. Oh, pakai yang ini misalnya. Dan seterusnya, Pak. Untuk satu label bisa jadi 2 produk nggak Pak kira-kira? Nah, kalau bisa ya harusnya bisa. Cuma kan gini, Kipro udah bilang ini produknya itu gitu ya Pak. Produknya ini juga ada kuantitinya nih Pak 360. Ya. Kalau maksud Bapak tadi bisa nggak ini 180-nya pakai produk ini, 180 pakai produk yang lain gitu mungkin kali ya? Ini saya lagi belajar juga nih Pak, bukan saya. Iya nggak apa-apa. Sementara ini aja jalan dulu. Maksudnya Nanti mecah. jalan kan pasti nemu. Iya. Jadi maksudnya kuantiti ini dipecah gitu kali ya Pak? 530 Ya benar. pakai material jadi apa dan material apa? itu terdiri dari gitu. Oh, mungkin gitu ya Pak? Kalau mungkin seperti itu, sebenarnya ada banyak opsi sih Pak, banyak opsi ya. Kalau kerja di sini karena ini masih manual mungkin teman-teman di operasional agak ribet. Sebenarnya ini bisa dinaikin dulu ke Excel, diekspor dulu ke Excel RAPL-nya. 27 RAPL ini kita bisa keluarin dulu ke Excel. Oh, di Excelin dulu. Ya, misalnya gitu ya. Yang tadi kan. Terus sambil kita pelajari yang tadi Bapak bilang. Oh, ini nih. Ini produk ini nanti mau dipecah. Kalau di Excel kan gampang ya, Pak. Tinggal insert gitu. Yang ini kuantitinya dirubah jadi 200. Satunya yang bawah 140. Satunya 300, 330 gitu ya. Iya, misalnya ini 200. Apakah begitu, Pak, operasionalnya, Pak? Iya, maksudnya seperti itu, Pak. Benar. Gitu ya. Nah, ini produknya produk yang lain gitu. Di Excelin ini jadi 2, kita ngerubahnya di Excel terus kita upload ulang ke sana gitu. Bisa seperti itu. Kita jangan meninggalkan ID-nya ini. Jadi yang baris baru ID-nya dikosongin, berarti nanti akan nambah. Yang ID yang lama dia akan mengupdate. Tuh. Contohnya penambahan, contohnya cuma yang atas ya. Ini saya delete gini. Yang lain nggak ditambah gitu misalnya. Nah, ini pada saat saya kayaknya saya coba deh tes dulu. Import mau nggak? Favorit import load. Tes import. Nah, yang barusan saya kerjain jadi 3 baris tuh Pak, 330 dan 200 tuh Pak. Iya. Jadi harga tetap 55 juta. Tuh, gitu. Ya, tetap harganya tetap. Jadi gini, Om. Jadi ini kan tadi saya nanya, Pak Hendri. Jadi begitu RAB dibentuk, misalkan yang paling atas itu kan plat, bla bla bla. Ternyata dari plat itu produknya itu ada 2. Iya kan? Nah, itu dipecah tuh. Tadi kan nilainya 530. Dipecah jadi 2. Satunya 330, satunya 200. Tapi di RAB awalmu itu 530 gitu. Makanya saya nanya bisa nggak? Ternyata bisa. Bisa, tapi caranya tadi di Excelin dulu ya Pak? Sementara. Kalau nggak di Excel bisa juga Pak, diginiin. Jadi kita edit ya, kemudian kita add product. Cuma ini kita milih satu-satu nih Pak. Ya sambil nanti ini kan apa nih? Ini plat ya. Berarti nanti kita pilih code-nya plat. Tuh. Kan mungkin ribet ya Pak ya. Dibanding di Excel copy paste gitu kan. Gitu.
Walaupun mungkin nanti Pak bisa aja ya kan kita pelajari dulu kebiasaan di operasionalnya seperti apa. Bisa aja nanti Pak saya tambahin kita tambahin nih Pak, misalnya ini fungsi duplicate gitu. Dari sini nanti ada duplicate nambah baru, Oh iya, nambah benar. satu. Jadi kita lagi belajar juga sih Pak kebiasaan di teman-teman di lapangan tuh, sehingga tools yang Benar gitu kan. mempermudah nanti bisa kita tambahin. Bener kan? Tapi untuk sementara ini mungkin kita by Excel ya. Satu labelmu bisa jadi 2 produk kan gitu. Ya kan? Heeh. Tapi pada waktu estimasi Kipro namanya saddle aja ya kan. Tapi begitu nyampe engineering. Saddle itu terdiri dari 4 plat jenis yang berbeda ya kan. Ya oke berarti benar. Bisa ya. Oh gitu. Oke. Tapi harus hati-hati ya Pak. Ini kan tadi 530 nih. Nah, kalau kita iya, kalau nggak kita rubah nih Pak 530, efeknya nanti Pak dia jadi nambah Pak. Ya benar. Dan berarti kan single harganya 400 terdiri dari 3 plat. Berarti 3 plat itu dari angka 400 itu lu bagi jadi 3 produk ini kan. Ya kan, jadi secara RAB-nya nggak naik, nggak berubah. Ya. Kalau nggak dirubah, RAPL-nya lebih mahal dari RAB. Boncos nanti Pak. Iya kan? Udah nggak megang kan sebenarnya, iya. Iya, masih biar nggak apa-apa. Maksudnya ya, saya ngelihat alurnya dulu. Alurnya seperti itu, berarti bisa ini jadi 3 produk. Seret, itu nanti karena di Pak Edi nanti Pak Edi yang akan memilah, oh ini jadi 3 produk nih, gimana nih caranya gitu. Ya kan? Ya, oke, siap. Bisa ya Pak? Tambah. Oke. Ya. Nah, kita di proses engineering ini nih udah bisa nih Pak trial ya Pak ya untuk ngelengkapin produknya dulu sebelum kita masuk ke MTO gitu. MTO PR sendirilah. MTO ini nanti relasinya itu dengan MTO yang dibikin engineering itu nanti akan di mapping dengan MTO-nya di UDU. Jadi yang tadi kita pecah-pecah tuh quantity di sini kan tadi 300 gitu ya, 330, yang ini 200. Ini nanti jadi MRP, Material Requisition Planning, atau jadi ya RAPL, jadi MTO, sorry. Material take over kan kalau di ininya ya, singkatannya. Tapi kalau di UDU, MTO ini belum jadi request untuk permintaan material. Perlu ada satu step lagi nih Pak untuk MR. Jadi kan bisa ya Bapak bilang ini 330, tapi nanti di MR kan Bapak cicil. Minta 50 dulu, minta 100 dulu gitu kan ya. Jadi nggak langsung semuanya di MR-in gitu. Terus juga di stok di gudang bisa jadi kuantitinya habis, stoknya habis. Nah, ketika Bapak dari MTO minta material, kalau stok habis maka akan buka PR. Tim gudangnya buka PR. PR, PO, vendornya terima kemudian kirim barang, masuk ke gudang, inventory, maka MR bisa jalan lagi. Gitu. Ya. Nah, maka RAPL ini jadi penting untuk nge-mapping ini nih Pak. Iya benar. Mapping produk ya Pak. Iya, kita bisa ngomong di MTO dan MR, PR dan lain-lainnya ke depan. Gitu Pak. Di sisi lain Pak, tadi sejak dari
Di sisi lain ya, atau mau dibahas dulu di RAPL-nya, ada yang mau didiskusin dulu sebelum saya masuk ke quotation sales order? Wintan. Tadi berarti Cek. Jadi pada saat generate RAPL dari database convert Langsung ke cuma berikut persentase aja. Karena nanti aku sih rencananya skemanya kan lebih ke Excel. Jadi kalau Excel yang tahu dan gimana di bodoh itu hasilnya 90 juta gitu kan. Berarti kamu hanya karena kontrol ya, kontrol karena RAPL otomatis udah dibentuk sama engineering. Jadi kamu tinggal narik aja sebenarnya begitu RAPL jadi RAPL bisa tarik Excel-nya kan Pak ya? Bisa Pak. Ini di Bisa, generate Excel tadi. Jadi kan tinggal narik Excel-nya kan? Dicek dulu ya. Kalau misalkan mau ngecek dengan perhitungan Excel-nya Intan nih sambil jalan kan, itu RAPL tarik Excel, Intan juga punya Excel-nya. Apa nih kira-kira nih gitu misalkan. Beli Ya Pak, dari segel tadi tuh, marketing hitungnya segel 5 juta taruhan. Nanti di akhir itu munculnya ada 4 jenis thickness part yang berbeda. Ya. Kemungkinan besar beratnya itu pasti lebih dari berat estimasinya Pro. Karena PR kan hitungnya dia dari kebutuhan kita beli lembaran. Kan marketing hitungnya part size kebutuhan sepeda aja. Jadi Ya nggak apa-apa. Sebenarnya gini, ini kan tadi prosesnya sampai RAPL terus naik ke RAPL kan di engineering naik untuk PR, ya kan? PR. Pada saat PR kan materialnya itu sebenarnya masuk ke inventory dulu, bukan begitu ya Pak ya? Betul Pak, betul di sini dulu. Nah, Betul. masuk ke inventory dulu. Jadi, misalkan beli 1 lembar yang kepakai separuh, maka dari bagian inventory akan menginput nilai separuhnya itu ya Pak. Betul Pak. Nah, jadi belinya bisa 1 lembar. Belinya 1 lembar. Tapi begitu keluar dari inventory, dia sesuai kebutuhan. Betul. Kalau seperti ini nanti jadinya, pada saat beli material itu, nggak usah ngasih ini untuk proyek apa sebenarnya gitu ya, atau tetap ya? Pada saat PR. Untuk ngarah ke COGS-nya itu Pak? Iya, jadi gini Pak, pada saat MTO di-create, Ya. engineering kan mapping produk tadi, otomatis MTO-nya ke create. Kemudian dari MTO akan mengenerate MR, material request. Tadi kita bilang di sini ada butuh 330 nih Pak. Bisa aja Bapak request semuanya ke MR 330. Stok di gudang ternyata nggak ada, mesti beli dulu. Nah, tim gudang ketika buka PR itu nggak nempel ke proyeknya Pak, nggak nempel ke produknya. Tapi bisa jadi Bapak ngerjain MR ini atas 2 proyek, 3 proyek yang pakai plat yang sama. Ya. Gitu. Jadi ketika proyek 1 buka MR, proyek 2 buka MR, dikumpulin terus generate PR, maka PR ini harusnya butuh 330, dia pesannya 1000. Bisa jadi Pak. Pesan 1000, masuk create, dapat vendornya create PO. Kemudian barang diterima, baru dicicil nih Pak, kirim 500 dulu. Misalnya dari vendor baru ngirim 500.
outstanding-nya akan tetap ada list kurang kirim 500. Yang di gudang ada 500 ini, ketika diambil dari MR, MR-nya ngelihat nih Pak, oh MR di sisi gudang, ini ada 3 project yang lagi running, 3 produksi. Produksi untuk yang project 1, project 2, project 3 misalnya. Yang project 1 butuhnya 330. Oh iya, cukup deh. Maka 500 tadi dikirim ke 330 dulu. Ketika material di gudang itu diambil oleh MR, COGS-nya timbul. Gitu, Pak. Jadi COGS-nya terbentuk setelah keluar dari MR. inventory. Betul. Oke. Betul. Iya. Itu Intan. COGS-nya sendiri, sorry, mungkin saya perlu lengkapin lagi Pak. Yang tadi saya bilang itu belum jadi COGS ya Pak, tapi masih Ya, work in belum. process. Masih work in process. Dia masih ada di balance sheet Pak. WIP. Tentu nggak cuma yang 330 ini aja nih Pak, 200, 360, semua akan masuk ke WIP ketika dikonsum. Ya, pada saat kita beli semuanya masuk ke WIP. Iya, ketika kita pakai Pak, ketika dipakai, karena bisa jadi ketika kita beli itu untuk 3 project, jumlahnya 1000. Ya. Tapi yang dipakai di project 1 itu cuma 330. Maka ketika kita konsum 330 aja, sisanya masih ada di gudang. Gitu. Nah, yang 330 itu akan masuk ke WIP, ada atributnya project 1. Ya, benar Pak. Nah, Benar. nanti ketika semua barangnya udah jadi nih Pak, finish good-nya udah jadi, baru dia jadi COGS ketika COGS-nya kapan? Ketika di sini nih Pak, COGS-nya itu timbul ketika invoice di-create, di-validate. Jadi, kita balik lagi ke sini ya. Di quotation ketika udah di-confirm jadi sales order, kemudian materialnya di-order, produk finish good-nya udah jadi, kemudian sales order, dikirim barangnya ke customer lewat delivery FG, finish good gitu ya. Delivery order dari sales ordernya. Nanti kita create invoice. Nah, invoice ini yang akan ngebalik WIP, ngebalik finish good ke COGS. Gitu Pak. Iya. Finish good ke COGS. Siap Pak. Paham Pak. Bagian gudang. Iya. Jadi gini, waktu kita beli material, pada saat kita beli material itu sebenarnya belum connect ke WO. Belum connect ke WO gini, kita beli material itu nanti langsung masuk ke inventory semua nih dalam Odoo ini. Semuanya masuk persediaan. Beli material dari beberapa project semua masuk ke persediaan. Pada saat keluar dari persediaan dipakai project A, maka pada saat itu tuh COGS terbentuk ke biaya ini untuk project A. Jadi misalkan untuk saddle platnya cuma butuh 1/4, padahal kita beli platnya 1, yang dipakai 1/4, maka waktu keluar dari inventory hanya 1/4. Gitu loh. Hanya 1/4. Nah, nanti itu yang jadi RAPL-nya nanti yang hitung dari 1/4 itu, yang untuk pembandingnya. Gitu. Iya, nanti orang inventory yang akan memilah nih, memilah plat ini nanti terbagi jadi berapa, terjadi berapa. Gitu. Biasanya dihitung berat atau apa sih? Kalau plat berat? Satu berat ya? Kan dipotong nih. Nanti hitung beratnya dari potongan itu ya? Hah? Iya, orang inventory.
2.000 kali 6.000 itu cuma 200 kali 300 itu berarti transaksi gitu doang yang di-input. Nah, sebentar, ini orang inventorinya harus itu bisa bagi bagian ini. iya Pak, nyambung Pak. Ya, kalau nggak saya yang Kalau dibagi pakai sebagian. kalau potong tengah sih oke aja, misalkan total satu plat harus di bawah dia tinggal 300 gitu. Cuma kalau misalkan dikit cuma 200 mili per 300 mili dikit misalkan paham. Sorry itu harus katanya kalau misalkan keluarin sesuai dengan kebutuhan itu ini secara aktual di lapangannya agak repot sih stabil. Kalau kita kan biasanya kan kalau pemakaian vendor itu pertama plat kita ada stok satu ya kita keluarin satu dulu gitu biasa. Sisanya baru balik gitu. Iya. Jadi kita itu sekarang pakai semua ya Pak ya. Dipakai semua dulu Pak. Biasanya sisanya baru balik lagi. Gimana itu Pak? Berarti diambil semua ya di gudang ya Pak ya? Gimana Pak? Berarti yang ini ngomongnya pelat sih ya. Saya agak ini kan kuantiti 330 misalnya ini Pak. Itu kilogram atau ini kan sheet Pak lembaran. Kilo seharusnya itu Pak. Oh kilo. Iya. Kilo itu satu lembar Pak. 330 kilo itu berapa lembar? Tergantung thickness-nya. Ini kan dari inputan dari info dari 330. Tapi nggak tahu berapa lembarnya. Ada. Oke. Ukuran. Nah berarti orang inventory ini harus perlu treatment khusus nih. Nah, awalnya kan mereka nanti yang ngolah. Ngolah pas masukin. Iya. Iya ya. Itu supervisornya. Tapi kalau itu sih emang ketahuan keluar masuknya pelan. Berapa potongan berapa emang gitu kan. Iya. Quantity masalahnya kilo ya. Kalau plat satuan, kalau plat itu kilo. Plat itu kilo. Nggak masalahnya kalau kilo kan kita nggak tahu berapa lembarnya. Nah pada saat masuk ke inventory, maka orang gudang itu ngitungnya kan dia lembar. Iya kan? Dia mah mau berapa kilo mah dia nggak tahu mungkin, ya kan? Dia taunya lembar. Pada saat satu lembar itu keluar dari gudangnya dia, untuk dibikin produk, dipotong dong sama dia. Ya, dipotong. Pada saat keluar dari inventory otomatis itu masuk semua ya. Masuk ke COGS semua nih, satu lembar nih. Masuk biaya semua. Nah, kalau pada saat gini Pak Hendrik. Gimana Pak? Kalau pada saat keluar dari inventory ya, satu lembar keluar dari inventory. Iya. Karena bagian gudang kan agak susah nih. Iya. Misalkan yang dibutuhkan cuma 1/4-nya Pak, tapi yang keluar dari gudang itu pasti satu lembar. Ya kan? Nah, begitu setelah dipakai, ternyata cuma 1/4, 3/4-nya itu dibalikin ke inventory. Itu nanti ada treatment khusus nggak di Odo? Kalau seperti itu nih, di sini nih, alurnya. Iya. Berarti di sini itu ada 2 flow ya Pak. Ada flow untuk return ya. Yang ini kan? Ya, return Pak. Return inventory.
Iya. Yang ini kan ngambil yang atas nih. Material request. Nah, yang ini ngembalin lagi ke inventory. Return to store. Mungkin seperti ini, Pak. Nah, Iya. ini bisa return to store. Jadi di transaksi ketika ngambil, di sana ada transaksi juga untuk return. Gitu. Cuma memang ini kan masalahnya satuan terkecil ya, Pak. Ketika di gudang kita bilang sheet lembar gitu, Pak. Diambil 1 lembar. Nah, ketika dikembalin itu berapa lembar, Pak? Bang Omen, biasanya kalau material balik nih, ya material balik, return. Biasanya Bang Omen ngitung potongannya itu seperti apa? Lembaran. 1 lembar? Iya. Nggak ada yang dikembalikan separuh, 1/4, 3/4. Tetap hitungannya selembar kan. Seperti itu. Hmm? Walaupun dia 1/4, tetap hitungnya ada berapa EH gitu, berapa lembar. Di inventory? Iya. Tapi di situ kalau untuk spek ada ukurannya. Enggak, iya kalau speknya oke lah, speknya seperti itu. Keluar 1 lembar, ternyata dipakainya cuma 1/4. Nah, pada waktu Bang Omen ke inventory, stock tag, ketemu nih. Tinggal 3/4 nih. Dalam 1 lembar itu udah kepotong. Nah, Bang Omen nyatet yang sudah kepotong itu 1 EA, tapi ukurannya beda. Apa tetap 1 EA? Nyatetnya tetap full, Pak. Tetap full. Iya. Jadi nanti pada saat ada pengembalian dari hardware host gitu kan, Bang, ini ada pengembalian misalkan baru. Ada 1, ini bekas WO sekian-sekian. Tapi 1 lembar tetap 1 lembar baliknya. Iya. Walaupun udah kepakai 1/4, 3/4. Iya. Tapi tetap Pak, hitungannya ada ininya. Hitungan rupiahnya. Secara ukurannya tetap ada dan kilonya juga tetap ada. Tuh. Ukurannya berbeda. Harga kalau ketemu PO-nya sama. Selembar. Per kilo gitu kan. Oh, per kilo. Iya. Gitu. Per kilo. Oh, berarti 1 EA 3.000 kali 6.000. Kembali nanti 1 EA 3.000 kali 1.000. Iya. Tapi hitungannya 1 lembar. Ya tetap ya 1 lembar, tapi kilonya udah turun. Ya, berarti nanti itu bisa nggak apa-apa dari inventory keluar, tinggal di persentase aja kan hitungnya. Ya enggak? Misalkan 1.000, itu udah kepakai 30%-nya. Ya kan? Berarti 70/100 kalikan harganya, itu yang masuk ke inventory lagi kan gitu ya. Jadi bisa ya nanti kasih tahu gitu ya inventory, bagian inventory-nya. Tapi emang seperti itu ya, kalau harga kan kita kan yang nentuin ya. Sesuai PO. Kita yang isi. Barang keluar dari inventory. Nanti ada yang masuk ke rumah. 1 lembar. Iya. Pak Haris. Pak Haris, simulasinya begini bukan Pak Haris. Jadi MR ketika ngambil dari gudang nih Pak, MR. Ya, ngambilnya 1 lembar. 10 kilogram. Oke. 10 kilogram. Nah, ketika di return to store 7 kilogram. Ya. Gini ya Pak ya. Iya benar. Artinya yang kemakan di konsumnya ini konsumnya 3 kilo. COGS atau WIP lah ya. WIP-nya 3 kilo, betul. Jadi harganya harga 3 kilo dong, Pak. Harga COGS-nya, gitu kan? Ya. Ya, aman, Pak. Begini. Nah, tapi begini nih, Pak. Ini masalah kita untuk case yang ini, ketika kita beli, MR ini kan, kita bisa MR itu kan karena barangnya udah kita receive, Pak. Ya. Nah, ketika kita beli itu, kita bilangnya 1 lembar atau 10 kilo. Waktu kita PR, PO, saya coba tarik ke atasnya dulu ya. Ketika kita PR nih,
Ini Kita ngomongnya bilang kilo ya atau lembar? Kalau apa? Kalau kita beli kilo. kilo ya? oh gitu. Ya udah kilo mah udah aman berarti, Pak. Harganya kilo per kilo. Tapi datangnya ya lembar. Oh, berarti nanti di inventory inputnya kilo kan? Inventory. Lembarnya ada tapi kilonya ada. Iya. Oh berarti PR-nya lembar dong, Pak, bukan kilo. Nggak tahu kalau di Gini, saya coba tulis ya. Beli di PR 1 lembar, tapi beratnya 10 kilo. Gitu. Ya. Ketika jadi PO, juga nanti jadinya 1, katakan jangan 1 deh, 10 deh. 10 lembar, masing-masing beratnya 10 kilo. Ini juga 10 lembar, 10 kilo. Nah, begitu diterima di gudang nih Pak, yang ada konversinya. Ketika gudang nerima di inventory, receive ya Pak, GRN, itu beratnya Pak 100 kilo Pak. 100 kilo. Dia pakai satuan terkecilnya itu kilogram. Jadi di sini kita punya UOM. Kita punya UOM, unit of measure, lembar 10 kilo. Untuk case yang ini ya. Nanti bisa jadi ada lembar 20 kilo, lembar 50 kilo gitu. Sehingga ketika kita ngambil MR 1 lembar, itu di UDU tercatat ngurangin stok 10 kilo. Ya. Lalu ketika kita RTS 7 kilo, di gudang nambah 7 kilo. Gitu. Ya. Gitu ya Pak. Nah, saya perlu detailin lagi nih. Contoh produknya ini Pak, pelat ini nih, pelat SA ini. Nah, pelat SA ini, itu yang tadi beratnya 10 kilo tadi misalnya. Satuan unit of measure-nya itu bukan SHT, tapi satuan terkecilnya itu harusnya kilo. Harusnya kilo. Harusnya Tapi ada kilo. pilihan ya? Waktu input ada pilihan ya Pak? Nah, belum di-create nih Pak, yang barusan ini kan baru kita diskusi, jadi belum ada pilihan sekarang. Nah, Ya, di sini Pak, kita perlu buatin kayak gini nih, SHT-nya cuma 1 SHT tuh. SHT, nah cuma 1. Belum ada yang SHT 10 kilo. Jadi kita perlu buatin, kita perlu kayak gini nih Pak, inventory. Ini yang harus hati-hati ya, karena ini efeknya ke COGS nanti. Di sini ada SHT. SHT itu lembar, unit, bukan kilo. Ya. Kan nggak nyambung antara unit sama kilo. Iya. Iya kan? Nah, berarti SHT ini harusnya SHT-nya berat. Ini kemungkinan, ini kita rubah, ya kategorinya weight, berat. Tapi dia nggak mau tuh, karena udah ada, dia bilang. Ya, ntar dia akal-akalin deh ya. Ini SHT yang ini SHT yang X itu nggak dipakai gitu ya. Kita perlu buatin lagi SHT yang dipakai dalam kategori berat. Ini SHT, tapi kita kasih nama Pak, 10 kilogram. Ini kita kasih kategori berat, dan dia sebagai bigger. Bigger dengan rasio 10. Artinya, satu satuan ini itu sama dengan 10 kilogram. Di mana di bigger itu, di berat itu, satuan terkecilnya, satuan ininya adalah KG, satuan unitnya, referensinya. Gitu.
Kalau sheet 10 kilo, dia akan dikonversi 10 kali. Sehingga kita balik lagi ke produk yang tadi, ini satuannya bukan SHT, tapi SHT 10 kilo. Gitu. Kita simpan. Karena dia udah dipakai, you cannot have change, doesn't have the same category factor. Ini KG. Ini SHT. Kategori faktor KG dengan itu udah sama kategori kan, sama-sama berat nih. Benar. Iya, kurang lebih begini. Cuma ini kayak settingannya aja yang belum pas mungkin. Jadi kita perlu begini nih Pak. Gitu. Perlu ada konversi satuan inventorinya kilogram, satuan waktu kita beli pakai SHT defaultnya. Sehingga nanti waktu kita PR-nya 10 lembar dengan berat 10 kilo, waktu PO juga, tapi waktu jadi inventory 100 kg. Nanti waktu MR kita mesennya bisa bilang 1 lembar 10 kg atau kita bilang kita mesen 10 kilo. Gitu. Gitu, Pak. Iya. Itu kekompleksannya settingan di produk. Barusan yang tadi kita diskusiin, ini karena saya produknya udah kepake di transaksi ya. Coba saya demoin yang plat ya. Contoh plat ini yang belum kepake mungkin. Ini mau saya ubah ke box dulu. Belum dipakai mau kan? Nah, ini saya rubah ke kilogram. Terus ini SHT kilogram. Ya, you cannot change unit of measure of product to new unit that doesn't have the same category factor. Ya ini saya rubah ke kilogram dulu. Iya Pak. Bisa nggak sih Pak di order itu ditambahin apa kayak kolom panjang, lebar, sama quantity, nanti ada kayak outputannya otomatis kilo gitu Pak. Iya. Dimensi ya Pak, itu jadi atribut di sini nih Pak. Length, height, width, itu ada dimensinya Pak. Oh, ini kilogram nih, KG. Nah, dimensinya ada di sini, bisa kita tambahin. Tapi tidak ada korelasi langsung dengan kilogram, Pak. Kan 1 kilo besi dengan 1 kilo kapas beda ukurannya ya, Pak. Iya. Lengthnya bakal beda, gitu. Volumenya juga beda. Kita kan khusus buat kelas aja sih, Pak. Apa namanya? Teknik sama perhitungan juga. Iya. Waktu itu saya saranin, ini tetap ada, dimensinya tetap ada. Tapi saya saranin kasih namanya itu ada informasinya, Pak. Namanya. Tapi di breakdown dimensinya juga tetap bisa ditambahin. Nah, tapi untuk urusan order, PO, terus MR, materi request, itu tetap pakai unit of measure, bukan pakai volume tadi. Gitu. Misalnya gini. Ini memang kita bilang ketebalan 2, 1500, 24, 38. Mungkin ini volume lebar sama panjang kali ya. Nah, tapi waktu kita konsum, waktu kita ambil dari gudang,
kita nggak bilang ngambil 10 senti, bukan Pak. Tapi kita ngambil berapa kilo. Walaupun ukurannya ada ya Pak. Gitu Pak. Sementara oke. Sementara ya Pak. Sementara oke. Karena ini nggak ada orang gudang sih Pak di sini. Ya, saya maksudnya untuk mempermudah orang gudang. Ya. Jadi ketika itu berat, naik panjang kali lebar sama ketebalan berapa, itu udah otomatis kilonya ada ukurannya gitu. Iya. Untuk mempermudah orang gudang aja sih. Jadi kalau barang masuk berapa kilo dia tinggal nyatet kembali 1 kilo udah gitu ya. Enggak, misalkan kan itu panjang kali lebar biasanya. 3.000 kali 6.000 misalkan. Nah itu barang masuk. Nanti dikeluarin nih, dipakai misalkan 3.000 kali 3.000 sisanya. Ya udah nanti tinggal sisanya itu 3.000 kali 3.000 ya itu otomatis keluar sekilo gitu. Iya, bisa Pak. Kurang lebih bisa lah itu nanti. Pakai tapi perlu memang ini konsep unit of measure ini perlu di ini ya Pak, perlu diserap gitu. Ya. Karena ini ada faktor nyambungnya nanti ujung-ujungnya ke cost-nya. Ya, nyambungnya ke cost ini. Kalau nggak pas gitu ya Pak, kita beli 10 lembar tapi kita tulis 10 kilo kan jadi kecil banget gitu. Padahal 10 lembar mahal harganya gitu. Oke Pak. Sementara oke ya. Ya, sementara oke. Hmm. Tapi nanti untuk masalah inventory nanti ada meeting sendiri lagi Pak Iya ya? Pak, ada Pak. Itu kayaknya emang mesti berkali-kali itu Pak. Ya, kita undang khusus. Iya Pak. Berikutnya yang ke tim sales kita belum simulasi nih Pak, yang sini nih. Waktu itu udah pernah sih. Dari RAB, jadi tadi kan kita diskusinya di engineering nih. RAPL. Tapi RAB ke quotation-nya dulu pernah sih. Sudah oke kan? Atau masih mau ada saya demoin lagi ya. Jadi dari RAB, dia nggak perlu RAPL kalau untuk quotation. Jadi dari RAB di CRM-nya tadi itu, CRM yang ini kalau nggak salah ya. Oh, bukan my pipeline. Nah ini. Nah RAB ini kita udah bisa langsung bikin quotation nih Pak. Ini saya hapus dulu kali. Ya, saya delete dulu ya. Nah, dari RAB tadi harganya 61, kita udah bisa nawarin ke customer. Karena nanti dari customer kan akan minta tawar-tawar ya. Sehingga harga 61 ini ketika customer, ini kita bisa kirimin email ke mereka, send by email. Terus mereka nanti minta kurang, kita bisa langsung rubah angkanya. Misalnya kita kasih sampai 60, diskon 1 juta gitu. Nah, ini tanpa perlu ngerubah RAB lagi, kalau begini. Tapi kalau ngaruh ke produk-produknya, tentu kita harus perbaiki RAB-nya. Kalau udah, kita tinggal confirm, jadi SO,
Nah, proses produksi berjalan sampai nanti barang jadi, delivery udah siap nih Pak, udah nunggu nih Pak. Ya. Delivery ini adalah kapan tanggal pengirimannya, deadline. Ini bisa kita set, gitu. Gitu Pak. Dan ini juga ada keterangan barang udah dikirim belum. Kalau udah dikirim kita bisa kirim invoice. Gitu. Itu di sisi operasional. Nah, kalau udah jadi AR, udah jadi vendor-vendor udah nagih, kayaknya itu sesi sendiri ya Pak, nanti diskusi untuk yang di accounting ya. Benar. Gitu Pak, ada Jadi, sementara oke. udah bisa nginput Karena ini nanti Pak, yang bagian realnya Pak, yang real. datang buat kita bahas lagi nih yang masalah inventory tadi. Inventory betul. Karena orang gudang harus paham itu. Kalau kita bahas di sini kita paham, nanti kita nerangin ke orang gudangnya Bingung Pak. punya persepsi sendiri. Nanti malah bingung kan. Dan kalau bisa diisi sama engineering nih Pak, produk-produknya biar tim gudang kebayang gitu Pak. Ini nih produk-produk ini. Iya. Project engineering banget. Aplikasi. Harus sama orang engineer. Pak Edi-nya lagi nggak tahu ini Pak, sibuk kayaknya Pak. Oh. Makanya. Oke. Tapi ini kalau posisi seperti ini Pak Edi disuruh ngisi yang itu bisa nggak produk? Jangan bisa ngajarin orang engineering buat ngisi produknya nggak? Dedek. Ya kan? PR, dia bagian PR. Iya, bagian produk itu. Nah, maksudnya biar itu diisi Dede sesuai dengan labelnya itu, dia ngisi nanti tek ya kan, semuanya. Kalau apa? Pipa. Pipa ngitungnya kilogram atau batang? Pipa juga kilo. Waktu barang kembali, inventor itu penjaga gudang tahu nggak berapa kilo? Mereka tahunya cuma ukuran dimensi. Tapi nggak tahu berapa kilonya kan?
Jadi kalau mereka itu otomatis ngambil pisau. Bisa lah. atau bisa ya Pak. Bisa. Nanti. Itu jadi mempermudah orang juga. Kita juga satu batang kan beda. Potong tiket itu. Udah selesai nggak tahu. Dia paling kan cuma 50 meter. 5 meter nih, misalnya. Dia pun 5 meter. Itu berat. Kalau bisa. Bisa. Ya, biasanya kan ngukur kan kita kerasa. Kalau tempat kan juga kalau menurut susah itu nggak pakai kilo. Batang. Iya, kan Apa bisa Satu batang ukurannya sekian kan gitu ya. Saya apa kali harganya waktu ini berapa kita Ya. jadi itu aja. soalnya. Ya. Ini perlu ini lagi nih orang di gudangnya nih. Mau ditelepon nggak restoran? Mau ditelepon ke situ sponsor Nggak usah. ada. Usah. Telepon tadi juga dia awal sudah dijual. Kalau yang pakai justo dan yang dia juga seperti masalahnya rumah Udah nggak ada. Masih dia usulnya ini yang sudah selesai dan tadi udah ada semua. semua. Aku ada dalam filternya. Ada. Kalau misalnya itu Pakai contoh. kita sebagai contoh usulnya di nanti RAPL aku mau di angkanya udah ngikutin versi selain mana di bulan Itu awal ya kan. Kemudian nanti kalau udah jadi panggil, jadi suruh ngisi produknya sesuai yang itu. Dari sini produknya Sesuai yang lebih ada. nanti nilainya juga udah keluar, ini udah keluar dari kita. Oh kayak gini. Gitu. Ya kan, terus nanti yang kita PR apa aja, ya. Ini PR berapa kali PR nanti jadi satu WO satu proyek sampai alumnya selesai sampai jadi punya saya, jadi duit buat saya selesai gitu ya. Itu paling kecil itu ya. paling kecil apa nih satu item aku yang beli yang satu jadi komponen materialnya komplit ya ini regular jadi kan kita banyak material yang dibeli ya volume regular Banyak kalau nilai kontraknya itu 1,9 Kami yang itu lah sini pada inputan mikro ya. Itu kalau dan 10 atau 20 ininya si garis garis ada nggak kayaknya 20 kalau ini. terjadi. Ya rata-rata segitu sih rata-rata. Mau kecil banget yang mungkin rata-rata itu ya Kira-kira bisa kapan? Enggak, maksud saya kalau ini kan dari kemarin itu saya nyari ini nih sebenarnya. Impro ke situnya manual atau bisa itu ekspor api bola si Pro itu outputannya dia PDI. wiki 1 atau itu dari DOS lama lah ibaratnya ya tidak pakai Itu bisa dikontak di online lalu juga buat nggak bisa di cover jualan itu kan itu bisa dirapiin lagi di kalau gitu. nggak ada kontrak
Nah, itu bisa dulu. Biasanya sekarang saya harus Minggu bisa nggak? Minggu. Jadi dengan proyeknya udah itu nanti dikasih feedback sama kita. Kemudian ada dengan kerjakan dalam waktu dengan kita bisa. Kan nanti paling anggaplah Selasa. Selasa nanti baru Dede hadir ngajari Rabu. Kemudian dia juga kan 2 hari nih Rabu Kamis ya. Tapi jadinya sounding dulu Pak, mencoba Haris, saya ingin ke dia, enggak mau dia. Nanti saya juga. Oh iya. Ya. Maksudnya orang-orang yang terlibat nanti kita tahu sounding dulu, jadi percaya apa gitu, baru Itu kita masih metode baru nanti orang kita bahas. Karena kalau semuanya ngumpul malah yang dari luar masuk ini material juga ada terlibat belajar. ada beli material apa Materialnya apa, lokasinya berapa, oh ya benar. ya. Oke. Pak Hendrik, Iya Pak. jadi ini nih Pak, punten ini dari teman-teman nih pengen ini, jadi kita nemu satu project yang terdiri dari satu item. Iya. Jadi satu produk nih, kan biasanya satu project itu ada banyak produk Pak. Nah ini kita nemu satu project yang hanya satu produk, projectnya udah selesai. Raw materialnya satu maksudnya Pak? Oh enggak, raw materialnya ada banyak. Cuman itemnya satu. Oh, finish good-nya satu. Ya satu. Gitu. Iya. Nah ini kira-kira saya butuh waktu seminggu buat ini teman-teman biar ngisi semuanya, kita ulang lagi ya, biar sambil nge-refresh ya. Marketingnya nanti akan input lagi. Kemudian nanti marketing kan udah bisa input nih Pak. Betul. Nanti dia akan saya minta untuk ngajarin dari anak buahnya Pak Edi nih, stafnya Pak Edi. Iya. Buat input produknya. Iya. Nanti produknya komplit, itunya komplit. Kemudian kita udah ada data pembelian materialnya juga, Pak. Betul. Nah, nanti mungkin kan sekarang kita hanya sampai PRAPL ya. Betul. Sampai RAPL, produk masuk. Sampai sini ya, Pak. Sekarang kita sampai situ. Nah, kita butuh waktu. Nanti RAPL, pada saat RAPL udah ada semuanya tuh, kan alur selanjutnya adalah beli. Iya. Kalau di operasionalnya beli. Kalau di UDU-nya nanti ada MTO nih, Pak. Jadi sebelum beli, ada step ini dulu ada nih. MTO. Pak, pertanyaannya gini nih, Pak. Apakah dari semua RAPL ini Bapak langsung beli berbarengan semua? Apa Bapak belinya ya tergantung yang dibutuhin di mana duluan gitu? Iya, tergantung mana duluan, Pak. Nggak mungkin langsung dibeli semua, Pak. Iya. Nah, berarti untuk barang-barang yang storable ya, Pak. Dari RAPL ini nanti akan generate di sini nih, Pak. Ini tadi saya kasih lihat yang di project-nya. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, yang udah ada produknya nanti jadi MTO, Pak. Ini MTO-nya. Tadi kan kita baru ngisi 3 nih. 1, 2, 3. Ini jadi MTO. 3 tadi itu, ini dia. Jadi kalau produknya komplit, MTO-nya komplit dong? Iya, betul. Ya. MTO-nya itu kita coba kan produknya isi semua, MTO komplit nih. Komplit, betul. Di sini nanti UDU akan ngasih tahu, Pak.
buat monitoringnya Bu Intan. Monitoring stok di gudang, on hand, terus quantity yang dibutuhkan, sama yang akan diambil. Gitu. Ya. Misalnya Bapak kan ini nggak ada di gudang, nanti kan Bapak akan create create MR gitu ya. MR itu ini nih flow-nya nanti perlu kita meeting di meeting berikutnya ya Pak, kesekian gitu ya. Ini nanti apakah dari sini generate PR langsung atau di drive ke MR dulu, dari MR baru ke PR gitu. Sebenarnya dari sini udah bisa ketahuan, oh stoknya kurang berapa. Tapi kan gini Pak, Bu Intan, untuk produk ini asumsi saya ini view-nya Bu Intan nanti Pak. Ya. MTO ini adalah view-nya Bu Intan sebagai MRP Material Requisition Planning. Ini untuk project yang ini, yang satu ini. Sementara project yang lain kan ada juga yang kemungkinan butuh material yang sama. Nah, semua material yang mau kita order itu kita lempar ke MR di sini. Di sini ada material request. Material request ini nanti tadi ada 3 kan ya Pak, jumlahnya berapa? Mana dari material-material ini mau kita request itu kita lempar ke MR. Di MR-nya nanti udah nempel tuh Pak. Informasi project inventory nggak ada ya Pak? MR itu kalau di inventory ada, dia tinggal langsung kirim. Kalau nggak ada, dia akan buka PR. Ya. Gitu. Pertanyaan saya gini juga sih Pak, kan yang bikin PR untuk gudang bukan Bu Intan dong? Bukan. Engineering. Engineering atau tim gudang? Yang bikin PR. Iya, untuk kebutuhan stok. Gudang fabrikasi juga. Kalau kebutuhan stok itu apa? Pak Edi. Berarti gudang kan ya Pak ya? Iya. Pak Edi sama Pak Edi. Dua ikutan. Pak Edi itu apa? Engineering apa? Fabrikasi engineering. Fabrication engineering. Sekarang request-nya PR. Nah, yang sisi situ Pak, yang sisi situ, di sisi dari sini sampai ke PR, ini masih disempurnakan Pak prosesnya. Jadi saya belum bisa demoin dulu ya Pak. Tapi paling nggak nanti dari MTO yang udah jadi, prosesnya adalah masuk ke MR untuk dibuatkan PR kalau nggak ada di gudang. Kan bisa jadi gini Pak, sisa stok dari produksi sebelumnya itu ternyata ada yang bisa dipakai di gudang nih Pak. Ya benar Pak. Jadi nggak perlu semuanya yang ada di MR itu diorder di PR gitu. Jadi nanti orang gudang tuh Pak yang milah-milah. Oh ini bisa dipakai yang ini. Sehingga misalnya kebutuhannya 300, yang diorder cuma 200 di PR. Berarti gini Pak, dari MTO begitu masuk ke MR, nanti yang bikin adalah bagiannya Pak Edi. Pak Edi, ya betul. Di sini Pak Edi. Ya benar. Nanti saat di material request itu, Pak Edi nanti yang akan memilah kalau udah ada di inventory, maka dia nggak akan bikin PR. Iya. Kalau nggak ada, nanti otomatis dia akan alurnya langsung PR ke procurement. Betul. Ya, gitu Pak. Ada pertimbangan lain gini Pak. Taruh Pak di gudang ada Pak stoknya Pak. Butuh 300, di gudang ada 500 Pak. Tapi masalahnya potongan-potongan semua 500-nya itu. Dan nggak bisa dipakai. Mau nggak mau tetap buka PR kan Pak, 300. Ya, benar. Gitu Pak.
Ya benar, itu nanti Pak Edi yang kontrol di material request itu Pak. Iya Pak. Ya benar. Ada di per bulan di Kipro ada. Iya, ini ada sesuai Kipro. Itu sesuai Kipro. Nanti itu ada yang jadi Kipro. Kemudian ada kan Kipro. Ada tinggi informasinya di bawahnya itu dan Kipro aja. Iya. Di SPN Kipro. Ya, RAB kan kasar aja. RAPL itu bukan aktual, RAPL itu bacaan dari RAB, RAB bisa RAPL, RAPL itu belum tentu aktual. Tapi ini adalah harga yang sudah diminimais lebih kecil dari RAB 90%. Nah, kemudian pada saat ada real pembelian, nanti kita yang akan membandingkan. Ya, itu apa enggak ini keluar gitu. Jadi dilihat dulu nanti Keluarnya berapa? Gitu. Tapi itu belum nyampe ya nanti. Yang penting alur sampai purchase PR sampai MA. Gitu. Oke sih. Oke. Oke Pak Hendrik. Oke ya Pak. Oke. Ya. Berarti Nah. di next meeting yang kita bahas nanti adalah di posisi MR PR. Oke Pak. Insya Allah Ya. ini udah secara udunya mudah-mudahan segera disempurnakan juga nih Pak. Nah, karena nanti berarti yang saya undang ke sini ini timnya Pak Edi, sama orang gudang, sama procurement nanti. Paralel untuk persiapan meeting besok, tim marketing sama engineering ngelengkapin satu project yang bisa didemoin ke Pak Edi ya Pak, tim Pak Edi. Ya benar. Ya nanti kan siapa Dede nanti biar bisa demoin juga, ya kan? Iya Pak, benar Pak. Iya. Meetingnya di minggu depan. Oke minggu Pak. depan di hari Jumat aja ya kayaknya ya. Jumat aja ya. Nah, Jumat aja Pak, minggu depan hari Jumat. Jadi biar teman-teman kan input mungkin kan sambil di sela-sela kerjaannya mereka nanti bisa ini Pak. Ya, pada sibuk ya Pak. Ini lagi ada proyek banyak Pak, makanya nggak saya kepegang. mau semuanya juga nggak enak. Kadang-kadang mereka nanti aja kalau pas bagian saya gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja. Oke Pak. Oke, baik Pak. Ya. Berarti untuk meeting hari ini sudah cukup ya Pak? Udah, cukup. Karena next baru langkah selanjutnya. Oke, baik. Berarti yang perlu dikerjakan di tim Dekyung itu melengkapi produk di master product untuk di Odoo dan melengkapi project ya dari tim marketing ya Pak? Sampel, ya. Sampel. Di next meetingnya di hari Jumat, mungkin Jumat pagi bisa Pak Haris? Jumat siang ya Pak Haris ya, lebih prefer ya? Oh siang. Jumat siang aja jam 2 gitu. Oh, siap. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Henry atau sini ada Pak Ketut, Pak Said.
Cukup Mbak Astri, Mungkin monitor. cukup ya. Oke, baik, kita tutup aja meeting untuk hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dari tim Dekyum dan Makasih Ibu. Smith. Kita lanjutkan untuk meeting berikutnya di hari Jumat siang. Ya, Oke, terima kasih siap. semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Assalamualaikum. Bapak Ibu. Terima kasih, Intan, Ibu.